Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di hari ini saya akan, menyampaikan, perjalanan tentang kisah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Setelah berlangsungnya peristiwa Isra Mi'raj dan Nabi Muhammad SAW kembali ke Makkah, banyak pengikutnya yang tidak mempercayai beliau. Bahkan banyak yang memilih untuk murtad dan menganggap Rasulullah SAW gila. Lain halnya dengan Abu Bakar yang justru percaya dan selalu membenarkan perkataan sang Nabi. Kebencian kafir Quraisy terhadap Rasulullah SAW semakin memuncak. Mereka tak segan menghentikan sang Nabi dengan iming-iming harta. Meski begitu, usahanya gagal. Mereka tidak akan menghentikan Rasulullah SAW dalam mensyiarkan agama Islam. Tak kenal lelah menghentikan Nabi Muhammad SAW. Kaum kafir Quraisy semakin kejam terhadap beliau dan para pengikutnya. Mereka bahkan tak segan mengusir kaum muslimin dari kota Mekah dengan harapan Rasulullah SAW berubah pikiran. Sikap keji kaum kafir Quraisy inilah yang menyebabkan Nabi SAW untuk membawa kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Perjalanan tersebut mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi. Hanif Sreba dalam bukunya Agar Kekayaan dan Kemiskinan Dijauhkan juga menceritakan sebagaimana kejamnya kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW beserta dengan para pengikutnya. Kaum kafir Quraisy juga mengancam akan membunuh dan mencincang hidup Nabi Muhammad SAW beserta dengan pengikutnya. Tak hanya itu, mereka juga diboikot dalam perniagaan dan perdagangan hingga membuat para pengikut Rasulullah SAW mengalami kesulitan dan tidak memiliki apa-apa. Mereka tak bisa berbuat apa-apa selain memasrahkan nasib dan keberlangsungan hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada akhirnya Rasulullah SAW melakukan hijrah dari tanah kelahirannya menuju kota Madinah atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 218 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka Rasulullah SAW berserta seluruh pengikutnya pun menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan rumah dan kampung halaman serta mengumpulkan sisa-sisa kekayaan yang mereka miliki untuk diinfakkan dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Saat di Madinah pun, kedatangan sang Rasulullah SAW dan kaum musliminnya disambut baik oleh penduduk Madinah. Dalam buku kisah teladan sepanjang zaman Rasulullah SAW dan para sahabat karya Syekh Muhammad Yusuf, orang yang pertama kali melihat kedatangan Rasulullah SAW adalah seorang Yahudi. Pada saat itu orang Yahudi tersebut melihat kedatangan mereka dari atap rumahnya. Setelah itu ia langsung berteriak keras memanggil penduduk Madinah untuk memberitahu mengenai kedatangan Rasulullah SAW. Penduduk Madinah pun segera keluar dan pergi ke batas kota untuk menyambut kedatangan mereka. Namun orang-orang belum pernah melihat wujud dari Rasulullah SAW. Pada saat itu kaum Ansor langsung mendatangi dan menyalami Abu Bakar radhiyallahu anhu karena mereka mengira Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah Rasulullah SAW. Setelah muncul bulan purnama ke atas kami yang datang dari bukit, wajib bersyukur atas kami dan atas ajakannya kepada Allah. Oke, Mabi, jadi sedikit saja untuk cerita perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Maafkan jika saya ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.